Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'd. Fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Fa as'alullah ta'ala an yamunna lana bi'ilmin nafi' wal 'amalis salih wa an yufaqihana fid din wa an yaftah lana futuhal 'arifin wa an yarzuqna al-ikhlasa fil aqwali wal a'mali Allahumma amin. Ikhwah fillah, azani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan kembali materi kita dalam membahas kitab Al-Khulasah fi Usul Fiqh karya Syekh Profesor Dr. Hasan Haito hafizahullahu taala. Kita masih dalam pembahasan qiyas dan insyaallah hari ini kita akan selesaikan pembahasan tentang qiyas. Yaitu pembahasan kita selanjutnya adalah syurutul qiyas. Qala al-musannif hafizahullah syurutul qiyas. Lil qiyasi syurutun tatajalla fi syurutil far'i wal asli wal illati wal hukmi. Setiap rukun-rukun yang ada dalam qiyas seperti al-far'u wal aslu wal illatu wal hukmu itu masing-masing ada syarat-syaratnya. Pertama beliau membahas syurutul far'i, syarat dari furu', cabang. Lil far'i syurutun katsiratun hatta tatahaqqaqa far'iyyatuh wa yulhaqu bil asli wa min ahammiha an yakuna munasiban lil asli fil jam'i bainahuma. Wadzalika bi an takuna al-illatul jami'ah bainahuma munasibatan lil hukmi. Bagi furu' itu banyak syarat-syarat yang berlaku supaya dia bisa dijadikan sebagai fara', sebagai cabang, menjadi rukun, salah satu rukun illah. Jadi kapan dia bisa disebut sebagai perkara furu' untuk kita kiaskan, ya, itu harus ada syarat-syaratnya, ya, sehingga bisa kita kiaskan dengan perkara yang asal. Kata beliau syarat-syaratnya banyak. Di antara yang paling utama, nah ini yang paling penting dan yang paling utama, an yakuna munasiban lil asli fil jam'i bainahuma, yaitu illahnya munasib. Ya, munasib itu bahasa Indonesianya cocok lah. Munasib dengan illah yang ada pada asal. Fil jam'i bainahuma, dalam menggabungkan dua illah di antara keduanya. Jadi illah yang ada di furu' itu cocok juga dengan illah yang ada di asal. Sama gitu. Kayak kemarin contohnya kita mengkiaskan narkoba dengan khamr. Kenapa kita kiaskan khamr dengan narkoba dengan khamr? Karena ilahnya sama, yaitu iskar. Di narkoba ada iskar, di khamr juga ada iskar. Sehingga bisa kita kiaskan dengan hukum yang sama, yaitu haram. Wadzalika bi an takuna al-illatul jami'ah bainahuma munasibatan lil hukmi. Karena illah dari keduanya yang ada di asal dan yang ada di far' itu munasib, ya, munasib untuk ditetapkan hukumnya.
Maka beliau contohkan di sini fal birah fima qaddamnahu mathalan munasibatun lil khamri fil jam'i bainahuma wa dzalika anna illatal iskar munasibatun li hukmi tahrim fihima. Maka dicontohkan sebagaimana contoh yang kemarin, bir, wine, whisky, arak dan minuman keras lainnya itu dikiaskan dengan khamr, sama-sama haram. Kenapa? Karena ada illah munasibah. Illah yang cocok bagi keduanya untuk ditetapkan hukum haram, yaitu illatul iskar, memabukkan. Ya, karena illah iskar di sini munasibatun lil hukum. Cocok untuk dijadikan hukum haram baik pada aslun atau pada far'un. Begitu ya. Taib. Kemudian syarat yang kedua, syurutul asl. Syarat asal. Walil asli syurutun katsiratun aidan. Sama kalau di furu ada syarat yang banyak, di asal juga syaratnya juga banyak kata beliau. Wa min ahammi syurutihi an yakuna tsabitan bidalilin syar'i. Syarat yang paling utama dan yang paling penting dari sebuah aslun, perkara pokok, yaitu dia harus hukumnya itu ditetapkan dari dalil syar'i. Ya, an yakuna tsabitan, aslun itu sabit, telah valid dengan dalil syar'i, baik dari Al-Qur'an, sunnah maupun ijma atau yang lainnya. Wala yasihu an yakuna hukmuhu tsabitan bil qiyas. Dan enggak boleh hukum asal itu, ya, hukum asal itu validnya dengan kias. Ya, kan enggak bisa. Jadi validnya harus dengan dalil selain kias, yaitu Quran, sunnah dan ijma. Atau yang selainnya, ya, yang selainnya, bukan dengan qiyas. Fa in kana hunaka khusman yatanadharan fala budda an yakuna dalilul asli muttafaqan alaihi bainahuma. Kalau di sana ada khasman yatanadharan, itu artinya dua ulama faqih yang saling berdebat. Maka ketika mereka sedang berdebat menentukan sebuah masalah, lalu mereka menggunakan qiyas, mereka ingin menggunakan istidlal dengan cara qiyas, maka mereka harus menyepakati dulu asalnya. Fala budda an yakuna dalilul asli muttafaqan alaihi bainahuma. Maka dalil asal tadi harus disepakati oleh kedua ulama tadi yang sedang berdebat tentang masalah sebuah hukum. Wa illam yakun khasmun fala budda an yakuna al-hukmul asli qad thabata bidalil yaquluhu bihi al-qais. Ai an yakuna al-aslu thabitan bidalil. Ya, intinya itu al-aslu thabit dengan dalil syar'i. Contohnya apa? Contoh sederhananya kan kita mengkiaskan beras yang di sana ada juga hukum riba dengan gandum. Nah, beras itu kan far'un, cabang. Aslunnya apa aslunnya? Aslunnya adalah gandum, albur. Albur itu telah sabit dengan dalil hadis Nabi. Al-burru bil burri kan gitu. Atau kita mengkiaskan mata uang sekarang, rupiah, dolar, ringgit dan seterusnya, itu juga ada ribanya sebagaimana ada riba pada emas. Emas itu kan aslun. Nah, emas ini dikatakan ada riba
dengan dalil syar'i, yaitu hadis Nabi juga. Az-zahabu bil-zahab, ya kan? Az-zahabu bil-zahab, al-fiddah bil-fiddah. Sehingga yang namanya aslun itu harus sabit dulu dengan dalil syar'i, Quran, sunnah maupun ijma'. Sehingga kalau ada dua ulama yang sedang berdebat, ya, itu hendaklah hukum asal yang akan mereka kiaskan dengan suatu hal itu harus sama-sama disepakati, ya, disepakati aslun tersebut, disepakati aslun tersebut. Kalau tidak, maka itu tidak bisa kita katakan, nggak bisa kita berhujah dengan kias bagi orang yang kita ajak debat. Kemudian syurutul illah. Syurutul illah wa min ahammi syurutil illah lil ilhaq biha. Nah, ini beliau kemudian menyebutkan syarat-syarat illah. Ada di antaranya ada 4, ya, syarat illah. Pertama, antakuna muta'addiyah. Illahnya itu harus muta'addi. Bukan illah qasirah. Muta'addi itu artinya yantaqil. Ya, muta'addi itu artinya bisa berpindah ke jenis barang yang lain. Bisa berpindah ke sesuatu yang lain, itu namanya muta'addi. Ya. Fala yasihhu ta'lil bi'illatin qasirah lil ilhaq biha. Maka kalau ilahnya itu hanya qasirah, hanya sama satu hal itu saja, maka nggak bisa kita jadikan dia sebagai alat untuk kita kiaskan. Wa in kana yasihhu ta'lil biha la min ajli al-ilhaq. Jadi misalnya gini. Misalnya kita katakan emas dan perak itu ada riba. Ya, emas dan perak itu ada ribanya. Nah, ilahnya apa? Apa ilah emas dan perak itu dikatakan ada riba? Kalau kita katakan ilahnya karena dia emas dan perak. Berarti kalau kita katakan ilahnya hanya karena dia emas dan perak, maka di mata uang sekarang, mata uang kertas sekarang itu nggak ada riba. Karena kita mengatakan ilah, kenapa emas dan perak itu ada ribanya? Karena dia emas perak. Itu namanya ilah qasirah. Yang hanya terbatas pada benda itu saja. Sehingga kita katakan, oh berarti mata uang sekarang, ya, mata uang yang dipakai zaman sekarang, uang kertas itu nggak ada riba. Berarti boleh dong kita bertransaksi dengan mata uang sekarang dengan tafadul, dengan ada kelebihan, gitu. Kita kita tukar uang 100.000 ditukar dengan uang 120.000, maka itu bukan riba. Seandainya kita katakan illah pada emas dan perak, kenapa dia dikatakan barang riba, adalah dia karena emas dan perak. Itu namanya illah qasirah. Jadi, tapi itu kalau kita katakan demikian, maka kita nggak bisa mengkiaskan. Sehingga yang benar illahnya itu harus illah yang muta'addiyah. Nah, maka kita katakan kenapa illah ribawi pada emas dan perak? Kenapa dikatakan emas dan perak itu adalah barang riba? Karena dia adalah naqdiyah atau samaniyah, alat tukar. Maka kalau ilahnya adalah alat tukar, maka berarti riba juga ada pada mata uang yang kita pakai sekarang. Karena sama-sama alat tukar. Sehingga tidak boleh tukar-menukar uang yang sejenis, ya, yang sejenis rupiah dengan rupiah itu dengan tafadul, ya, dengan tafadul. Tapi kalau tidak sejenis maka boleh tafadul, sebagaimana menukar rupiah dengan dolar itu nggak mungkin sama, kan? 1.000 rupiah dengan 1.000 dolar itu nilainya sangat jauh berbeda. Baik. Kemudian yang kedua, alla tukhalifa nassan au ijma'an.
Syarat illah yang penting lagi adalah tidak boleh illah itu menyelisihi nas atau ijma'. Fa in khalafat nassan au ijma'an lam yu'taddu biha. Kalau qiyas yang kita pakai illahnya itu menabrak dalil syar'i atau menabrak ijma', maka qiyas itu illahnya tidak bisa dipakai, tidak dianggap, lam yu'tad biha. Contohnya bagaimana? Nah, ini contoh qiyas yang menabrak dalil. Wadzalika kaqauli man yujizun nikaha bi ghairi waliyyin. Al-mar'atu malikatun li bud'iha. Fayasihu nikahuha bi ghairi idni waliyha qiyasan ala tasarrufiha bi sil'atiha. Nah, ini Syekh Hasan Haito mencontohkan. Contohnya seperti hukum qiyas bolehnya wanita menikahkan dirinya sendiri tanpa wali. Dari mana kok bisa dikatakan demikian hukumnya boleh wanita itu menikahi dirinya sendiri tanpa wali? Dalilnya qiyas. Apa qiyas? Karena perempuan itu dia memiliki nafsah, memiliki bud'iha, kemaluannya. Jadi kan perempuan itu memiliki dirinya sendiri. Karena dia memiliki dirinya sendiri, maka dia boleh tasarruf sesukanya. Sebagaimana contohnya kalau perempuan itu punya mobil, ya perempuan punya HP, maka boleh nggak si cewek ini jual HP? Boleh nggak? Ya boleh-boleh saja. Ya, si wanita ini punya HP, dia ingin jual HP-nya, mau dia tukar dengan yang baru. Boleh nggak si perempuan jual HP-nya? Ya boleh saja, itu punya dia. Perlu nggak dia minta izin dulu sama walinya, sama ayahnya misalnya? Ya, boleh nggak? Perlu nggak dia minta izin dulu sama walinya untuk jual HP tersebut? Ya nggak perlu. Nggak perlu dia minta izin dulu sama orang tuanya, sama walinya. Nah begitu pula, karena si perempuan ini memiliki dirinya sendiri, ya, maka dia boleh mentasarufkan dirinya sesukanya tanpa perlu izin dari wali, sehingga boleh dong perempuan menikahkan dirinya sendiri tanpa walinya. Jadi ini qiyas. Mengkiaskan permasalahan perempuan itu bisa menjual barang dia sendiri tanpa perlu izin dari wali, dengan dia boleh, kalau begitu dia juga boleh menikahi dirinya sendiri tanpa persetujuan wali atau tanpa izin dari wali. Ini qiyas. Tapi apakah qiyasnya ini benar? Ya tentu tidak. Fayuqalu hadza mukhalifun liqaulihi sallallahu alaihi wasallam ayyuma imra'atin nakahat nafsuha ya au nakahat nafsaha bi ghairi idni waliha fanikahuha batilun. Siapapun wanita yang menikahi dirinya sendiri tanpa wali ya atau tanpa izin dari wali, maka nikahnya batil. Ini kan nas. Jadi nggak bisa dikiaskan jual beli barang perempuan, ya jual beli barang dimiliki oleh seorang perempuan itu dikiaskan dengan bolehnya wanita menikahi dirinya sendiri, karena sudah ada dalil yang menjelaskan bahwasannya perempuan itu dia kalau mau menikah harus lewat walinya, harus izin dari walinya. Misal mukhalafatul ijma'. Ini contoh mukhalafatun nas. Ini contoh menabrak dalil hadis. Lalu bagaimana contoh qiyas yang ilahnya itu menabrak ijma'? Qiyasu salatil musafir ala saumihi fi adamil wujub bi jami'is safar. Lima fihi minal masyaqqah fakama jaza lil musafir tarkus siyam fis safar thumma yaqdihi thumma yaqdiyahu fa innahu yajuzu lahu tarkus salah thumma yaqdiyaha ba'da safar. Ya, thumma yaqdiyaha ba'da safar illa anna hadha mukhalifun lil ijma' fi wujubiha ala al musafir bi khilafis siyam. Nah ini unik ini.
Jadi penjelasannya gini, ketika seorang musafir, ya, dia seorang musafir safar towil yang 2 marhalah gitu, 83 km minimal. Ketika seseorang safar dan saat itu dia sedang berpuasa atau di bulan suci Ramadan, boleh nggak dia membatalkan puasa? Boleh, ya kan? Boleh. Nah, kalau begitu orang yang safar dapat rukhsah untuk tidak berpuasa. Ya nak? Nah, kalau begitu boleh juga dong orang yang safar nggak perlu dia sholat. Nggak perlu dia sholat. Kenapa? Kan sama-sama ada masyaqqah. Atau kan sama-sama safar. Ya kan? Kan sama-sama safar. Orang yang berpuasa boleh nggak puasa ketika safar? Safar tawil. Begitu pula orang yang safar boleh juga dong nggak perlu sholat. Iya. Tapi nanti diqodho aja setelah sampai di tujuan. Sebagaimana puasa kan boleh dibatalkan, tapi nanti qodho di hari yang lain selain Ramadan kan gitu. Nah kalau begitu berarti boleh dong. Kalau safar tidak perlu sholat selama safar, tapi nanti diqodho kalau sudah tiba di tempat tujuan. Nah, benar nggak kayak gitu? Ya nggak benar juga. Ya. Kama jaza lil musafir tarkus siyam fi safar tsumma yaqdihi aw yaqdiyahu fa innahu yajuzu lahu tarkus shalah. Kalau orang yang musafir boleh tidak puasa, maka boleh juga nggak sholat gitu. Tapi ini kan nggak benar, mukhalifun lil ijma'. Ya, ijma' bahwasanya orang yang safar tetap wajib sholat. Dia hanya dapat keringanan apa? Dapat keringanan rukhsah untuk mengqashar kan gitu. Bukan meninggalkan sholat sama sekali. Ya, tidak ada kewajiban sholat itu sampai gugur bagi laki-laki yang sudah baligh kecuali kalau dia mati, gitu kan? Atau dibalik gini kiasnya. Karena kalau kita safar itu sholatnya boleh kita qashar, yang awalnya 4 menjadi 2, ya kan? Kalau begitu ketika kita safar boleh dong kita puasa cuman setengah hari aja sampai zuhur. Karena kias. Kalau sholat tadi dipotong setengah, maka kalau puasa juga dipotong setengah. Bisa demikian? Nah, ini nggak bisa. Ya. Maka ini kiasnya kias ngawur karena menabrak dalil-dalil syar'i yang ada. Kemudian yang ketiga, syarat illah antakuna muttaridah fi ma'lulatiha. Muttaridah itu artinya mustamirrah. Kullama wujidat al-illah wujidal hukum. Illahnya itu harus selalu ada. Selama ada illah maka ada hukum. Ya, selama ada illah maka ada hukum. Sebagaimana kaidah mengatakan al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Kan gitu. Bihaitsu la yulhiquha naqdun. La lafdhan wala ma'nan. Selama tidak ada di sana naqd. Ya, apa bahasa naqd itu, bahasa Indonesianya apa naqd itu? Ya, pembatal lah gitu ya. Baik secara lafzi maupun ma'nawi. Kita contohkan saja langsung di sini. Fa in lahiqaha naqdun lafdhan aw ma'nan lam yu'taddu bihi. Kalau illah tadi ya, illah tadi itu ada naqdnya baik secara lafzi maupun ma'nawi, maka illah tadi tidak teranggap. Contoh intiqaduha lafdhan. Ini contoh intiqad illah secara lafdhan. Bi an tasduqal awsaf al mu'abbaru biha 'anil illah fi suratin minas suwar wala yujadul hukum. Jadi sifat yang mu'tabar dalam illah itu ada, tapi hukumnya nggak ada. Bagaimana maksudnya? Contohnya begini. Dzalika kama yuqalu fi ta'lili ilhaqil qatli bi musaqqal bil qatli bi muhaddad bil qisas. Nah, orang yang membunuh dengan musaqqal itu dengan benda berat, ya dengan batu, ya atau dengan kayu, ya. Kalau ada orang membunuh itu dengan benda berat, batu, kayu dan yang semisalnya, dan juga ada orang lain membunuh dengan muhaddad, besi, pedang, pisau, atau dengan pistol misalnya, dengan senjata.
Hukumannya diapakan hukumannya? Kalau membunuh dengan sengaja. Jadi kisos. Ya, di kisos, mau dia pakai musakol, mau dia pakai muhaddad atau pakai musaddas. Pistol. Itu semua selama unsurnya itu membunuh dengan sengaja tanpa hak, maka dikenakan hukuman kisos, kan gitu. Innahu qatala amdun udwa au qutila amdun udwan fayajibul qisasu bihi kal qatli bil muhaddad. Baik orang yang membunuh dengan musaqqal itu juga dihukumi kisos sebagaimana orang yang membunuh dengan muhaddad atau musaddas. Lalu di mana intiqadnya? Fayantaqidu dzalika biqatlil walid waladahu. Nah ini. Dan ini tidak bisa, kisos tadi tidak bisa kita terapkan, tidak bisa kita berikan hukuman kisos itu dalam kasus kalau seorang ayah membunuh anaknya. Fa innahu la yajibu bihil qisas. Nah, ini nggak bisa. Ya, tidak bisa dikisos si ayah yang membunuh anak, si ayah nggak bisa dikisos. Karena ada dalilnya, ya ada dalilnya. Kalau tidak salah, la yuqtal al-walid biwaladihi, tidak salah, wallahu alam, au kama qala. Ya, kenapa? Alasannya karena ayah itu adalah sebab adanya si anak ke dunia. Dan si anak tidak boleh menjadi sebab hilangnya si ayah dari dunia ini. Nah itu maksudnya. Jadi nggak bisa kalau ada orang tua, naudzubillah min zalik, ada seorang ayah membunuh anak kandungnya sendiri, maka si ayah tidak dikenakan hukuman kisos, tapi hukumannya yang lain, bisa ta'zir. Fa in qatala fa innahu qutila 'amdun 'udwan wa ma'a dzalika lam yajib bihil qisas. Meskipun si ayah membunuh dengan sengaja, yang kalau itu dilakukan sama orang lain maka dikisos, tapi karena yang membunuh adalah orang tuanya sendiri, maka nggak wajib kisos. Meskipun sudah ada rukun-rukun, sudah ada syarat-syarat kalau dia bisa dikisos. Ya, faqad wujidatil illah wa takhallafal hukum. Nah, di kasus orang tua atau ayah yang membunuh anaknya, ini ilahnya ada. Apa ilahnya? Qatlu amdin udwan. Membunuh dengan sengaja tanpa hak. Itu ilahnya. Tapi hukumnya berbeda. Hukumnya tidak ditegakkan kisos. Kenapa? Karena ayah membunuh anak. Mimma yadullu ala adami illiyatiha. Kemudian bagaimana kalau intiqaduha ma'nan? Tadi kan intiqad lafdhan, sekarang intiqad ma'nan. Bi an yujadal ma'nal mu'allal bihi fi surah bidunil hukum. Makna yang dijadikan ta'lil dalam surah, dalam sebuah kasus itu ada, tapi hukumnya tidak ada. Nah, bagaimana contohnya? Nah, kalau pakai contoh kan langsung paham ya. Kalau tadi itu contohnya lafdhan, ya lafdhan. Nah, kalau ini adalah maknan. Seperti ini. Wadzalika ka'an yuqal fi ta'lili wujubi zakah fil mawashi. Innaha wujibat aw wajabat fiha zakatu lidaf'il hajatil faqir. Misalnya ada orang bertanya, apa illah wajibnya zakat pada binatang ternak mawashi? Kenapa kok hewan ternak itu dizakatkan? Ya, apa ilahnya? Misalnya ada orang bertanya demikian. Kemudian ada yang jawab, ilahnya adalah untuk memenuhi kebutuhan orang-orang fakir miskin. Misal, ilahnya adalah lidaf'i hajatil fakir, untuk memenuhi kebutuhan orang fakir miskin. Fatasihu bil qimah kama tasihu bil ain. Maka kalau begitu, misalnya ilahnya adalah demikian, ilah kita menzakatkan hewan ternak, itu ilahnya adalah untuk memenuhi kebutuhan orang fakir miskin, maka boleh dong kita mengeluarkan zakat hewan ternak itu dengan uang saja. Ya, dengan uang, nggak perlu dengan hewannya, diganti dengan uang, boleh dong, karena kan ilahnya itu. Nah, maka nggak benar. Padahal kalau kita belajar fikih zakat itu, zakat hewan ternak itu dikeluarkan hewannya. Ya kan? Kalau unta punya 4 unta,
punya 4 apa 5 tuh saya lupa. Punya 5 unta maka zakatnya 1 unta kan gitu. Punya 5 unta zakatnya 1 unta. Nah, yang dizakatkan ya unta itu, ainnya itu. Nggak boleh kita untanya kita jadikan uang saja. Unta ini kira-kira harganya 30 juta maka kita zakatkan uang, bentuknya uang bukan ain. Maka nggak boleh. Nah, maka nggak bisa dijadikan daf'u hajatil faqir itu sebagai illah. Fayuqal hadhil illah mawjudatun fil jawahir kal almas. Ya, kalmas wala zakata fiha faqad wujidatil illah wa hiya daf'u hajatil faqir wa lam yujad al hukmu wa hadha dalilun ala butlaniha. Begitu pula ya, kalau begitu, kalau seandainya ilahnya adalah untuk memenuhi kebutuhan orang fakir, kenapa kok di batu-batu mulia yang lain selain emas dan perak, ya kan yang wajib zakat cuma emas perak. Bahkan zakat barang tambang pun itu barang tambangnya kalau emas dan perak. Emas dan perak itu kena wajib zakat. Apa ilahnya? Ilahnya kalau kita katakan adalah untuk memenuhi kebutuhan orang fakir, kalau begitu kenapa kok batu mulia yang lain selain emas perak, padahal dia lebih mahal dari emas perak seperti mutiara, seperti permata, intan, ya, berlian, yang mana nilainya lebih mahal daripada emas apalagi perak, kenapa kok nggak wajib zakat? Kenapa hanya emas perak saja yang wajib zakat? Nah, maka kalau begini kan nggak bisa kita katakan daf'u hajatil fakir itu menjadi illah, karena illahnya tidak muttaridah. Ya, tidak muttaridah. Nah, paham di sini insyaallah ya? Jahit. Lalu syurutul hukum. Ya. Lalu beliau membahas syarat hukum. Jadi syarat illah ada 3 ternyata, bukan 4 ya. Adalah pertama antakuna muta'addiyah, bukan qasirah. Dan yang kedua la tukhalifu nassan au ijma'an, tidak boleh menyelisihi nas atau ijma'. Dan yang ketiga itu haruslah muttaridah, artinya mustamirrah. Ya, harus mustamirrah. Lalu syarat hukum, ini rukun qiyas yang keempat. Wa min ahammi syurutil hukmi an yakuna kal illah fin nafyi wal itsbat fayujadu in wujidat wa yantafi in intafat. Syarat hukum ya di antara salah satu syarat paling penting dalam hukum an yakuna kal illah fin nafyi wal itsbat. Sebagaimana illah harus ada hukum itu harus ada. Jika dia ada, fayujad in wujidat. Ya, jika dia ada, maka ada hukum. Jika ada hukum pada pada far'un, maka bisa kita kiaskan dia kepada aslun. Kalau hukum tidak ada pada far'un, maka tidak bisa kita kiaskan kepada aslun. Ya, tidak bisa kita kiaskan kepada aslun. Itu kan kaidahnya juga sama tadi kayak illah. Al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Jika illahnya ada, maka ada hukum. Tapi kalau jika illahnya tidak ada, maka tidak ada hukum. Selanjutnya wa ammal illah. Nah, terakhir beliau menjelaskan apa sih itu illah. Fahiya al-wasfu dzahir mundhabit. Nah, ini salah satu pengertian illah. Wasfun zahirun mundhabit. Sifat yang zahir, yang tampak, dan mundhabit. Mundhabit itu la yakhtalif, tidak berubah-ubah. Al-mu'arrif lil hukmi. Ya.
Ini pengertian sebab ini dalam usul fikih. Ma yalzamu min wujudihi al-wujud wa min adamihi al-adam. Yang mana dia sesuatu itu jika sesuatu itu ada maka dia harus ada. Ya, dan jika sebaliknya jika dia tidak ada maka hukumnya juga tidak ada. Ada sebab, ada hukum. Enggak ada sebab, enggak ada hukum. Wadzalika kal iskar. Ini sering banget dijadikan contoh dalam illah. Illatul iskar pada khamr. Fa innahu haitsu wajada dallana ala wujudit tahrim. Haitsu wujida dallana ala wujudit tahrim wa arafna bihi. Jadi selama illah iskar itu ada, ya, selama illah iskar itu ada pada pada narkoba, pada ganja, heroin atau bir, maka dia dikiaskan dengan khamr, maka hukumnya haram. Begitu. Maka hukumnya haram. Wa huwa yalzam min wujudihi wujudit tahrim, karena ada illah iskar itu pada narkoba, pada minuman keras yang lain, bir, maka melazimkan adanya hukum tahrim sebagaimana yang ada pada khamr. Wa yalzam min adamihi adamut tahrim. Kalau seandainya di bir atau narkoba tadi tidak ada illah iskar, maka juga tidak bisa kita katakan benda-benda tersebut haram karena illah iskarnya tidak ada. Dan tambahan sedikit tentang wasfun zahir mundhabit itu, dia yang tadi yang la yatakhallaf, la yakhtalif, tidak berubah-ubah. Contohnya kalau kita katakan kenapa orang boleh mengqashar sholat atau orang boleh membatalkan puasa ketika safar. Apa ilahnya? Kalau kita katakan ilahnya adalah masyaqqah, adanya kesulitan saat safar, maka illah masyaqqah ini illah yang ghairu mundhabit, yang tidak yang tidak tetap gitu, nggak baku. Kenapa masyaqqah dikatakan illah ghairu mundhabit, ghairu mundhabitah, ya? Kenapa? Karena yang namanya masyaqqah itu berbeda-beda setiap orang. Ada orang yang safar ribuan kilo tapi dengan pesawat terbang. Atau safar dari Klaten ke Padang misalnya. Itu kan jaraknya udah bisa sampai ratusan kilo itu. Dari Klaten ke Padang, mungkin 700 kilo mungkin kira-kira. Nah, tapi dia safarnya dari Klaten ke Padang naik pesawat. Misalnya dia naik pesawat dari Jogja misalnya. Ke Padang. Hanya butuh waktu 1 jam 45 menit atau 2 jam lah paling lama. Kira-kira. Dia naik pesawatnya pesawat Garuda lagi. VVIP lagi misalnya. Nggak ada masyaqqah sama dia. Kalau begitu, nggak boleh dong dia mengqashar, nggak boleh dong dia membatalkan puasa saat safar. Ya, tapi ada orang safarnya cuma 80 kilo, ya, atau di bawah itu, tapi ada masyaqqah bagi dia. Mungkin dia udah tua, atau mungkin dia naik motor misalnya, atau bahkan jalan kaki mungkin, ya, maka ada masyaqqah di situ. Jadi safar, masyaqqah dalam safar itu tidak mundhabit karena tergantung, ada orang yang bisa capek, ada orang yang nggak capek. Tergantung kendaraan safar yang dia pakai, kan gitu. Jadi kalau ada orang safarnya jaraknya bahkan 1000 kilo, tapi dia naik pesawat nggak ada masyaqqah, nggak boleh dong dia mengqashar sholat. Karena nggak ada masyaqqah. Kalau kita katakan illah seseorang boleh mengqashar adalah masyaqqah, maka ini tidak tepat. Ya, fal masyaqqah amrun nisbi, perkara yang relatif. Bisa masyaqqah bagi seseorang, bisa masyaqqah bagi tidak masyaqqah bagi orang yang lain, yang tidak. Li'annal masyaqqah la tujad fi jami'in nas. Anna ay hunaka man lahu masyaqqah fi safar mithlu asyuyukh. Karena di sana bisa saja kalau orang tua safar maka dia masyaqqah berat. Wa man laisa lahu masyaqqah fi safar mithlu syabab. Tapi kalau
masyabab yang masih muda, safar naik kereta eksekutif atau naik pesawat, nggak ada masyaqqah baginya. Maka illah masyaqqah dalam safar untuk dibolehkan mengambil rukhsah itu illah ghairu mundhabit. Ya, illah ghairu mundhabitah. Maka yang benar adalah kenapa kok boleh kita mengqashar salat ketika berangkat safar atau membatalkan puasa atau tidak berpuasa saat safar, ilahnya adalah safar. Ya, ilahnya adalah safar. Ya, bukan masyaqqah. Itu maksudnya adalah ilah wasfun dhahirun mundhabit. Nah, ketika masalah ilah ini memang paling rumit dalam masalah usul fikih itu masalah qiyas, dan yang paling rumit lagi di antara qiyas itu adalah masalah ilah. Karena ketika ulama berbeda dalam menghukumi ilah suatu perkara, maka akan keluar hukum yang berbeda juga. Misal begini, ulama 4 madhab itu berbeda tentang ilah al-asnaf ar-ribawiyah. Al-asnaf ar-ribawiyah yang 6 itu, emas, perak, al-bur, wasyair, wa tamar wal milh, itu kan. Ada yang mengatakan masalah misalnya yang 4, al-bur gandum, wasyair gandum juga, at-tamar wal milh kurma dan garam. Itu ulama Syafi'iyah mengatakan kalau tidak salah ilahnya adalah at-tu'am, makanan. Ya, makanan. Sehingga semua makanan yang dimakan oleh manusia maka di sana ada ribanya. Maka termasuk di sana beras, termasuk di sana buah-buahan, termasuk di sana apalagi sayur-sayuran. Ya, maka ada riba di sana. Kenapa? Karena ilah yang dipakai adalah mat'um, makanan. Ya, ilahnya adalah makanan. Tapi kalau misalnya ada yang mengatakan, oh ilahnya itu bukan mat'um, tapi ilahnya adalah dia itu ditimbang, yuzan, yukal, di liter. Sesuatu yang di yukal au yuzan, ditimbang atau diliterkan, yukal, di liter. Ya, tadi yang at-tamar wal milh wasyair wal bur itu kenapa dikatakan barang riba? Karena ilahnya adalah di liter. Oh, kalau di liter berarti minyak, bensin itu termasuk riba. Ada ribanya di situ. Kenapa? Karena bensin, minyak itu kan di liter. Nah, gitu kan. Terus ada yang mengatakan juga, oh ilahnya bukan di liter tapi ditimbang, yuzan, sesuatu yang ditimbang, yang di kilo. Oh, kalau begitu besi juga di kilo kan? Ya, besi juga di kilo. Apakah di besi ada riba? Kan tidak. Ya, maka yang lebih mendekati kebenaran, wallahu alam, ilah 4 barang ribawi yang tadi itu adalah ilahnya at-tu'am, makanan. Ya, maka semua makanan itu ada ribawinya. Ya, coklat juga termasuk gitu. Sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Labib di syarahnya itu, ya termasuk karena termasuk makanan. Semangka, jeruk dan buah-buahan yang lain itu ada riba di sana. Kenapa? Karena termasuk at-tu'am, makanan. Ya, sebagaimana yang intinya itu 4 itu. Tamar, syair, al-bur wa al-milh itu adalah makanan. Masya Allah, apa ini? Baik, wallahu taala wa a'lam. Ya, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Insya Allah materi usul fikih ujiannya sampai ini. Mohon maaf tidak bisa kita selesaikan sampai babus sadis. Ini tinggal 2 bab lagi sebenarnya, tapi karena sudah mulai ujian, pekan depan sudah mulai ujian, maka ini adalah materi terakhir yang bisa kita bahas dan kita pelajari bersama pada kesempatan hari ini. Insya Allah soal ujian akan ditulis dan akan dibagikan di hari Jumat depan insya Allah. Dengan juga qawaid fiqhiyah insya Allah. Wallahu ta'ala a'lam. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan.
Jika ada yang ingin ditanya atau ingin disampaikan, saya persilakan. Tafadhal. Hal min soal? Tidak ada ya? Baik, jika tidak ada, alhamdulillah. Semoga bermanfaat. Sekali lagi saya mohon maaf jika ada selama mengajar ada salah kata dan hal yang kurang berkenan di hati. Mohon maaf sekali lagi. Semoga kegiatan kita selama ini dalam menuntut ilmu, belajar, mendapatkan keberkahan dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dan kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama afwan Pak Husin.